Bab 73 Xiao Chen. Kamu benar-benar berani membunuh yang lebih tua dari Zhang Clan aku. Zhang Clan Head berkata dengan marah setelah dia melupakan keterkejutannya. Kelompok anggota Zhang Clan bergegas maju. Seolah-olah mereka berniat untuk memulai pertarungan tetua pertama. Xiao Qiang dengan cepat bergegas ke depan. Kelompok pembudidaya klan Xiao juga tanpa takut bergegas ke depan. Xiao Chen tersenyum dingin. Mereka ingin membunuhku. Mengapa aku tidak membunuh mereka? Hal yang paling aku benci adalah pengkhianat seperti kamu. Menggertak yang lemah dengan kekuatan kamu. Jika kamu tidak ingin putra kamu dibunuh ketika dia keluar, maka kamu harus berhenti melakukan hal-hal seperti ini. Dan untuk Tang Clan, Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke Tang Tian. Berhenti memainkan trik seperti itu. Jika kamu tidak takut bahwa aku akan mengakhiri garis keluarga kamu, aku tidak akan keberatan membantu kamu. Betapa tidak tertahankan, Xiao Chen. Apakah kamu bermaksud untuk memulai perang antara klan kami sebelum janji 10 tahun? Untuk berpikir bahwa kamu sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri garis keluargaku? Wajah Tang Tian berubah ungu. Dan orang-orang di belakangnya juga mengelilinginya. Memelototi seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Xiao Qiang yang diam tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Jika ini perang yang kamu inginkan, maka peranglah. Klan Xiao ku hanya takut kamu tidak sejajar. Berikan semuanya dan gunakan gerakan apapun yang kamu miliki. Xiao Clan aku akan membawa kamu. Meskipun Xiao Clan aku tidak kuat, kami tidak akan seperti beberapa orang yang membentuk aliansi di belakang punggung orang lain dan bermain trik. Bahkan sebelum pengadilan dimulai, kamu mengirim 2 tetua dari keluarga kamu sendiri untuk menyergap kami di perkemahan Xiao Clan. Sangat disayangkan bahwa kehendak surga melampaui manusia, menyebabkan orang-orangmu malah dibunuh. Ekspresi Du Gufeng berubah. Ada hal seperti itu terjadi, Tang Tian berpikir dengan sangat cepat. Masalah ini bukan yang mulia dan mengakibatkan dia menentang perjanjian dengan penguasa kota. Karena itu, dia tidak bisa mengakuinya. Xiao Qiang, jangan menuduh orang lain secara membabi buta. Jika kamu ingin menuduh seseorang, kamu harus membawa bukti terlebih dahulu. Bukti, tubuh para tetua dari 2 klan kamu sudah dikubur oleh kami sejak lama. Jika kamu ingin bukti, aku bisa pergi dan menggali sekarang. Aku ingin kamu menjelaskan apa yang dilakukan oleh para tetua dari 2 klan kamu di perkemahan Xiao Clan sebelum pengadilan dimulai. Tang Tian dan kepala klan Zhang terkejut. Mereka tidak berharap bahwa keempat orang ini sudah mati. Dan bahwa tubuh mereka ditemukan oleh orang-orang Xiao Clan. Ini membuat mereka sulit menjelaskan diri mereka sendiri. Du Gufeng berbicara dalam upaya untuk menyelesaikan situasi. Tetua Xiao. Karena tidak ada seorang pun dari klan Xiao yang terluka. Bagaimana kalau kita sementara membiarkan ini pergi? Klan Xiao memperoleh panen besar dari pengadilan ini. Aku pasti akan melaporkan ini ke atasan ketika aku kembali. Sebagai penguasa kota Mohe City, hal yang paling tidak ingin dilihat Du Gufeng adalah perang antara ketiga klan. Itu akan menyebabkan banyak kematian dan kerusakan. Ketika atasannya menyelidikinya, tidak mudah baginya untuk menghindari masalah. Xiao Qiang juga tidak ingin pecah perang sekarang. Situasi sekarang jelas. Klan Zhang dan klan Tang telah membentuk aliansi. Dan ada kekuatan yang kuat di belakang mereka yang mendukung mereka. Situasi saat ini tidak baik untuk klan Xiao. Jika perang pecah, klan Xiao pasti akan menderita kerugian besar. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mempertaruhkan segalanya pada duel janji 10 tahun. Du Gufeng sudah menebak apa yang dipikirkan Xiao Qiang ketika dia melihat bahwa Xiao Qiang tidak mengatakan apa-apa. Dia mengarahkan pandangannya pada kepala klan dari 2 klan lainnya. Aku tidak ingin melihat hal-hal seperti itu terjadi lagi di masa depan. Tidak masalah untuk memiliki beberapa kompetisi tetapi jangan menaikkannya ke tingkat kehidupan dan kematian. Meskipun Tang Tian dan kepala klan Zhang berada di pihak yang salah, penguasa kota bersedia memberi mereka jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Dia juga dengan mudah mengatakan beberapa hal keluar dari formalitas. Pengadilan telah berakhir. Semua orang tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang terjadi di sini. Kalian semua bisa kembali, kata Du Gufeng akhirnya. Hasil pengadilan disebarkan ke seluruh kota Mohe pada hari berikutnya.
bahwa Xiao Clan mendapatkan tempat pertama lagi. Namun, tidak diketahui caranya, dan bahwa proses pengadilan disebarkan oleh seseorang. Soal Xiao Chen tiba-tiba mengambil 20 aneh peringkat 3 Demonic Core di depan Zhang Clan dan Tang Clan tersebar di mana-mana. Itu menjadi pembicaraan di kota. Kemenangan Xiao Chen atas Zhang He juga menjadi topik diskusi di antara semua orang. Semua orang percaya bahwa dengan Xiao Chen, klan Xiao tidak perlu khawatir tentang janji 10 tahun yang terjadi sekitar sebulan kemudian. Kota Mohe, klan Xiao. Setelah persidangan berakhir, tetua pertama secara ketat memerintahkan Xiao Chen dan para pembudidaya lainnya mempersiapkan janji 10 tahun untuk tinggal di rumah dan tidak keluar. Pada saat kritis seperti itu, jika para kandidat terluka, itu akan menjadi hal yang buruk untuk janji 10 tahun. Meskipun Zhang Clan dan Tang Clan telah berjanji untuk tidak bermain trik lagi, mereka masih tidak bisa membiarkan pertahanan mereka turun. Jika sesuatu terjadi, selama tidak ada bukti, tidak ada yang bisa dilakukan. Xiao Chen berdiri di halaman sambil memegang pisau kecil. Dia tidak terburu-buru berkultivasi. Dia sedang mengukir sesuatu pada kayu spiritual yang dia dapatkan dari roh pohon itu. Meja batu dipenuhi dengan beberapa patung kecil yang diukir Xiao Chen. Ada banyak jenis, burung, binatang buas, manusia. Ada berbagai macam patung. Namun, kualitasnya bervariasi. Ada yang bagus dan yang buruk. Bagi kebanyakan dari mereka, bentuk mereka tidak dapat dibuat. Dalam beberapa hari setelah dia kembali dari hutan suram, Xiao Chen merasa bahwa dia telah menyentuh batas-batas guru bela diri. Selama dia menemukan momen yang tepat, dia bisa menerobos dengan segera. Karena itu, dia tidak memfokuskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Bagaimanapun, mereka yang berpartisipasi dalam janji 10 tahun adalah master martial awal, paling banter. Dengan demikian, tidak ada gunanya baginya untuk berkultivasi. Dia mungkin juga menggunakan waktu ini untuk melihat melalui mantra dan jimat dalam kompendium kultivasi. Setelah kembali, ia membeli sejumlah besar kayu dan mulai melatih keterampilan mengukirnya. Setelah menghabiskan waktu selama 1 minggu untuk hal ini, ia mengukir lebih dari 1000 patung menggunakan kayu biasa ini. Sekarang, Xiao Chen akhirnya mulai mencoba mengukir kayu spiritual. Namun, dia hanya menggunakan sebagian kecil saja. Xiao Chen dengan lembut meletakkan patung ini, seukuran jarinya, di tangannya. Itu adalah burung layang-layang, makhluk dari kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, meskipun ia telah selesai mengukirnya dan terlihat sangat mirip, Xiao Chen merasa bahwa itu kehilangan rahmat tertentu. Tuan muda kedua, apakah kamu mengukir lagi? Kamu yakin sangat menganggur. Aku baru saja melihat Nona Yulan dan Xiao Jian saling berduel di lapangan latihan. Mereka sangat cemas dan bekerja sangat keras. Baoer membawa tas besar saat dia berjalan. Xiao Chen tersenyum lembut ketika mendengar ini. Dia mengambil salah satu patung di atas meja batu dan berkata kepada Baoer, "Ini untukmu. Apakah itu terlihat bagus?" Baoer menerimanya dan melihatnya. Dia menemukan bahwa patung ini dibuat menurut gambarnya. Tersipu sedikit. Dia merasakan kegembiraan di hatinya. Tuan muda kedua, bagaimana mungkin kamu? Kamu benar-benar membuat patung aku. Dia meletakkan barang-barang yang dia bawa ke samping setelah mengatakan itu. Mengambil pahatan itu. Dan lari dengan malu-malu. Xiao Chen menyaksikan gambar punggung Baoer menghilang. Sambil tersenyum lembut, dia melihat barang-barang yang dibawanya. Merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Selama beberapa hari ini, Xiao Chen tidak bisa keluar. Jadi, apapun yang ingin ia beli, Baoer harus mengambilkannya untuknya. Selain itu, dia menggunakan sejumlah besar barang ini. Jadi itu sulit bagi gadis itu. Membawa barang-barang yang dibeli Baoer, Xiao Chen perlahan menuju kamarnya. Setelah dia memasuki kamarnya, Xiao Chen memiliki ekspresi yang sangat riang di wajahnya. Dia mengambil burung layang-layang yang diukir dari kayu spiritual dan memegangnya di tangannya. Berkonsentrasi sangat keras. Dia mengetuknya dengan ringan. Dan energi spiritual dalam tubuh burung layang-layang tiba-tiba menjadi sangat padat, mengeluarkan cahaya kehidupan.
Puda, puda. Burung layang-layang tumbuh lebih besar, seukuran burung biasa, dan mengepakkan sayapnya. Sebenarnya hidup kembali. Ada tangisan merdu. Itu sangat menyegarkan. Keberhasilan, Xiao Chen berpikir dalam hatinya. Ini adalah mantra dalam kompendium kultivasi untuk mengubah benda menjadi tentara. Mantra kehidupan terbaik. Itu bisa mengubah benda tak bernyawa menjadi makhluk kelas tinggi. Namun, karena budidaya Xiao Chen saat ini rendah, ia tidak dapat menciptakan pasukan hanya dengan menyebarkan beberapa biji. Dia harus terlebih dahulu mengukir makhluk yang ingin dia ciptakan. Selanjutnya, bahan tersebut harus mengandung energi spiritual. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah berusaha berkali-kali menggunakan patung yang ia ukir dari kayu biasa. Tetapi itu tidak pernah berhasil. Hanya sampai hari ini, ketika dia menggunakan patung yang terbuat dari kayu spiritual, dia dapat berhasil menggunakan mantra ini. Xiao Chen mengulurkan tangannya ke udara, dan burung layang-layang merasakan niat Xiao Chen. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke tangannya. Xiao Chen tersenyum lembut, dan dengan hati-hati membelai makhluk yang telah ia ciptakan. Xiao Chen mengambil kembali tatapannya, dan mengalihkan perhatiannya pada barang-barang yang dibeli Bao. Dia membawa mereka, satu persatu, dan meletakkannya di atas meja. Kuas, sebotol besar darah roh binatang, dan setumpuk kertas kuning. Kertas kuning itu bukan kertas biasa. Itu dibuat dari kulit dan tulang-tulang spirit beas, dan harganya sangat mahal. Ketika Xiao Chen mengetahui bahwa kertas semacam itu tersedia untuk dijual di dunia ini, ia sangat bersemangat sepanjang hari. Makalah ini sangat cocok untuk membuat jimat. Namun, orang-orang di dunia ini hanya mengetahui propertinya untuk tidak membusuk dan hanya menggunakannya untuk menulis dokumen atau buku penting. Itu adalah pemborosan bahan yang baik. Jimat adalah metode penting untuk menyerang di antara mantra abadi. Di masa lalu, kultivasi Xiao Chen tidak mencukupi dan dia tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Jadi dia belum merisetnya. Sebelum pertempuran besar terjadi, Xiao Chen sebenarnya memiliki banyak waktu luang. Jadi, jika dia tidak meluangkan waktu meneliti ini, akan sangat disayangkan. Xiao Chen menuangkan roh binatang darah ke dalam botol tinta. Lalu dia mengeluarkan rank 3 Demonic Core dan menghancurkannya menjadi bubuk sebelum menempatkannya di botol tinta. Roh binatang darah dalam botol segera mendidih, dan ada warna abu-abu ki di permukaannya. Darah merah berubah menjadi ungu tua. Xiao Chen merasakan kepuasan ketika dia melihat bahwa energi spiritual dalam darah meningkat berkali-kali lipat ketika dia menambahkan kor iblis. Mengambil kuas, dia menyeka ke dalam cairan ungu. Xiao Chen mulai menggambar jimat. Dengan hanya berpikir, energi spiritual di sekitarnya mulai perlahan menuju ujung sikat. Dengan setiap gerakan yang dilakukan Xiao Chen, naskah jimat muncul di kertas kuning. Tempat-tempat di mana cairan ungu berlalu mengeluarkan cahaya redup. Ketika Xiao Chen menyelesaikan pukulan terakhirnya, kilauan di kertas meledak. Aliran cahaya mengikuti naskah jimat aneh dan menciptakan formasi kecil. Xiao Chen menyingkirkan sikat dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya pada kertas kuning mereda. Setelah Xiao Chen membuat segel tangan, kertas itu dengan cepat melipat dirinya, berubah menjadi bentuk segitiga saat Xiao Chen memegangnya di tangannya. Xiao Chen menghela napas lega. Jimat ini bisa dikatakan dibuat dalam satu nafas, tanpa kesalahan. Meskipun itu hanya jimat tipe penyerang paling dasar, Xiao Chen sudah puas dengan mampu berhasil pada upaya pertama. Puci, Xiao Chen melemparkan jimat di tangannya. Jimat segitiga terbuka di udara, lalu meledak dengan ledakan, menciptakan bola api seukuran telapak tangan. Burung layang-layang terbang dengan senang di udara dikejutkan, dan jatuh dengan suara. Putong itu berubah kembali menjadi patung kayu, dan tidak ada lagi energi spiritual di kayu spiritual. Melihat semua hal ini, Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia telah menggunakan bahan yang bagus dan metode tingkat tinggi. Tetapi karena tingkat jimatnya terlalu rendah, dengan kekuatan yang kecil, bahkan akan sulit untuk membunuh nyamuk. Apa yang menyebabkan dia benar-benar kehabisan kata-kata adalah apa yang terjadi pada burung layang-layang yang dia ciptakan.
Meskipun sifat serangan seperti itu mudah sekali tidak dapat diabaikan. Aku harus terus bekerja keras. Membuat jimat kelas yang lebih tinggi. Dan patung yang lebih kuat. Xiao Chen mendorong dirinya dalam hatinya. Bab 74 setengah bulan berlalu dalam sekejap. Dan tanggal janji 10 tahun semakin dekat. Xiao Chen bersembunyi di rumahnya. Meneliti jimat dan live bestowal Eja. Dia menghabiskan waktu sendirian. Memilih untuk tidak meninggalkan rumahnya selama itu. Xiao Chen mengikuti metode yang tercantum pada kompendium budidaya. Dan menyuntikkan energi spiritual ke dalam patung kayu. Dengan suara "sua", patung kayu itu berubah menjadi seorang wanita yang memancarkan cahaya keemasan. Dan melayang di udara. Wanita itu memegang tombak emas panjang. Dia melambaikannya dengan lembut di udara dan aliran naga ki berkumpul di tombak. 9 bayangan naga emas muncul di belakang punggungnya, mengeluarkan kekuatan naga ke sekitarnya. Ledakan, sebelum senyum Xiao Chen menghilang. Perempuan itu hancur, berubah menjadi tumpukan abu. Dan perlahan-lahan berhamburan ke udara. Masih gagal. Xiao Chen menghela nafas dalam hatinya. Kemajuannya dalam jimat sangat bagus. Tapi dia masih tidak dapat berhasil sepenuhnya dalam live bestowal spell. Tidak lagi sulit bagi Xiao Chen untuk mengukir beberapa binatang kecil dan membiarkan mereka hidup untuk sementara waktu. Namun, ia masih gagal menciptakan tentara dan senjata sungguhan. Wanita ini diukir menurut gambar Yue Ying. Yue Ying adalah wanita terkuat yang pernah dia temui. Selanjutnya, formula mengubah karakter pertempuran Xiao Chen Sage Origins berhasil menangkap jejak teknik bela diri yang dia gunakan. Dengan demikian, itu bisa berhasil digabungkan di dalam. Namun demikian, selama setengah bulan upaya terakhir ini, Xiao Chen terus merasa bahwa dia kehilangan anugerah penting tertentu. Bentuk kehidupan yang ia ciptakan untuk pertempuran tidak dapat bertahan lebih dari 3 detik. Mungkinkah dia hanya bisa berhasil setelah menjadi master bela diri? Xiao Chen berpikir dengan keraguan di hatinya. Hanya setengah meter tersisa dari potongan kayu spiritual yang semula 1 meter panjangnya. Peluang yang ditinggalkan Xiao Chen terbatas. Sulit untuk menemukan kayu dengan sifat spiritual seperti ini sehingga Xiao Chen meminta Bao Er bertanya-tanya di pavilion Linlang. Bahkan di cabang Kabupaten Qizi. Untuk memperoleh lebih banyak. Sangat jarang menemukan bahkan sepotong kayu seperti ini dalam setahun. Kayu spiritual yang berusia tertentu bahkan lebih sulit ditemukan. Bahkan jika kayu spiritual jenis ini ada dalam stok, sepertinya Xiao Chen tidak dapat memperolehnya karena kayu spiritual jenis ini sangat diminati. Saat satu tersedia, itu dibeli oleh alkemis dengan harga tinggi. Meskipun Xiao Chen cukup cemas, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Dia tidak bisa terburu-buru. Berkenaan dengan hal-hal pemahaman atau spiritualitas, semakin terburu-buru, semakin kecil kemungkinan orang akan menemukan perasaan semacam itu. Kembali ke meja. Suasana hati Xiao Chen yang agak kabur sedikit membaik. Tersebar di sekitar meja adalah jimat yang telah ia ciptakan selama beberapa hari terakhir. Jimat yang tercantum dalam kompendium budidaya adalah rumit, dan memiliki banyak jenis yang berbeda. Berbagai jenis jimat ini dapat menyebabkan seseorang sakit kepala. Benar-benar terlalu banyak bagi matanya untuk menerima. Untuk memudahkannya mengaturnya, Xiao Chen membaginya menjadi 3 kategori. Tipe serangan, tipe pertahanan, tipe khusus. Jimat tipe serangan terutama menggunakan energi spiritual dari atribut yang berbeda. Semakin rumit skrip jimat, semakin banyak atribut yang dimiliki jimat, dan serangannya juga akan semakin kuat. Adapun jenis pertahanan dan jimat tipe khusus, dalam teori mereka berfungsi mirip dengan jimat tipe serangan. Hanya mereka digunakan dalam cara yang sedikit berbeda. Jimat dapat dibagi menjadi 9 kelas. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, ia saat ini hanya mampu memahat jimat kelas 2. Itu mungkin baginya untuk memahat jimat kelas 3. Tetapi tingkat kegagalannya sangat tinggi. Setelah mencoba beberapa kali, Xiao Chen berhenti mencobanya. Itu membuang-buang terlalu banyak bahan. Dan keuntungan tidak menebus kerugian yang dia alami. Tuan muda kedua. Tetua pertama meminta kamu untuk pergi ke aula besar. Dia mengatakan bahwa ada tamu penting di sini. Suara merdu Bao Er berdering dari luar pintu.
Xiao Chen membuka pintu dan keluar. Dia berkata dengan beberapa keraguan. Tamu penting, Baoer. Kamu tahu siapa itu? Baoer tersenyum nakal. Ini keindahan yang sangat cantik. Tetua pertama sangat menghormati dia. Memanggilnya sebagai Nona Feng. Nona Feng. Feng Feixue. Mata Xiao Chen cerah. Apakah gadis itu mengenakan pakaian pria? Baoer menjawab dengan aneh. Tuan muda kedua. Bagaimana kamu tahu? Tidak bisakah aku memperkirakannya? Xiao Chen tersenyum lembut. Itu pasti benar. Pikir Xiao Chen dalam hatinya. Itu pasti Feng Feixue. Betapa anehnya. Apa yang dia lakukan di Xiao Clan kita saat ini? Itu hanya setengah bulan dari janji 10 tahun. Apakah ini hanya kebetulan? Setelah berjalan melewati beberapa kebun, Xiao Chen dengan cepat tiba di aula besar. Apa yang menyebabkan Xiao Chen terkejut adalah bahwa selain Xiao Qiang dan Feng Feixue, Xiao Jian dan Xiao Yulan juga hadir. Tuan muda Xiao. Sudah lama sekali. Feng Feixue mengenakan pakaian pria, memancarkan rasa kepahlawanan. Dia masih terlihat anggun seperti sebelumnya. Xiao Chen tersenyum lembut. Aku tidak pernah berharap bertemu denganmu di sini. Berlari kemana-mana. Nona Feng benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Ketika tiga orang di samping melihat bahwa Xiao Chen mengenal Feng Feixue, mereka heran. Xiao Qiang bertanya, Xiao Chen, kamu sudah tahu Nona Feng? Xiao Yulan dan Xiao Jian ingin tahu tentang jawaban Xiao Chen untuk pertanyaan Xiao Qiang. Xiao Chen menemukan sebuah kursi dan duduk di sebelah Xiao Yulan. Tidak bisa mengatakan aku mengenalnya. Kami telah bertemu beberapa kali. Akankah tetua pertama mengenalkan kami dengan baik? Xiao Qiang tersenyum ketika mendengar ini. Ini adalah Nona Feng Feixue. Asosiasi pedagang yang dijalankan oleh klannya adalah yang terbesar di Great Qin Nation. Bisnis mereka tersebar di seluruh benua. Bahkan di bangsa jin besar. Mereka termasuk yang teratas. Nenek moyang mereka dan Xiao Clan kita memiliki semacam hubungan. Ada ekspresi sedih di matanya ketika Xiao Qiang mengatakan ini. Feng Feixue dengan tajam memperhatikan kesedihan samar di mata Xiao Qiang. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Tampak sangat tenang. Paman Xiao berbicara terlalu tinggi. Kami hanya pengusaha. Meskipun dia mengatakannya dengan sederhana, cara dia mengatakan itu menunjukkan bahwa dia telah menerima kata-kata Xiao Qiang. Xiao Chen dan dua lainnya tercengang. Benua Tianwu begitu besar. Namun klannya mampu menyebarkan bisnis mereka ke seluruh penjuru. Jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini tidak dapat diremehkan. Namun, dengan kekuatan yang begitu besar, bagaimana mungkin mereka memiliki hubungan dengan leluhur Xiao Clan? Bahkan jika mereka dulu memiliki hubungan dengan leluhur Xiao Clan, tidak perlu mengunjungi Xiao Clan sekarang. Xiao Qiang memandang mereka bertiga dan berkata, karena kalian bertiga ada di sini, aku akan memberitahu kamu tujuan kunjungan Nona Feng. Setelah janji 10 tahun berakhir, terlepas dari hasilnya, Nona Feng bermaksud memikirkan cara untuk merekomendasikan kalian semua ke Heavenly Qin School. Heavenly Qin School. Ketika mereka bertiga mendengar kata-kata ini, hati mereka dalam kekacauan dan mereka tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Heavenly Qin School adalah salah satu dari 5 sekolah besar di benua Tianwu. Itu terletak di ibu kota negara Great Qin. Sebenarnya, itu sudah ada bahkan lebih lama dari bangsa Qin besar. Menurut legenda, Kaisar pendiri bangsa Qin besar, Yingzheng, belajar di sekolah Qin surgawi ketika ia masih muda. Setelah ia mendirikan negara, ia segera mendeklarasikan Heavenly Qin School sebagai lembaga nasional. Selain dari 3 tanah suci di benua Tianwu, ada beberapa kekuatan lain yang telah ada sebelum dinasti Tianwu. Beberapa dari mereka bahkan lebih tua dari tanah suci. Kekuatan ini telah diturunkan sejak dinasti Tianwu. Di hati orang-orang, tidak ada banyak perbedaan dari Whole Lands. Contoh dari kekuatan ini di bangsa Qin besar adalah Misty Sword Sect, Heavenly Sabre Pavilion, dan Night Spirit Palace. Heavenly Qin School adalah eksistensi yang duduk di antara dua jenis kekuatan ini. Itu lebih kuat dari tanah suci palsu itu, tetapi lebih lemah dari 3 tanah suci. Namun,
Ada perbedaan mendasar dari sekte-sekte itu. Sekolah tidak akan mengganggu perebutan kekuasaan antara sekte. Itu hanya sekolah untuk belajar. Bahkan ketika ada konflik internal dalam keluarga kekaisaran, senior sekolah yang sangat kuat kuno tidak memberikan bantuan. Xiao Jian menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya, dengan bakat kita, bisakah kita benar-benar bergabung dengan Heavenly Kin School? Feng Feixue tersenyum dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ujian masuk sekolah tidak murni berdasarkan tingkat budidaya. Yang paling penting adalah kemampuan bertarung. Selain itu, dengan kultivasi kamu saat ini, bakat kamu tidak dapat dianggap miskin di dalam negara. Yang paling penting adalah bahwa beberapa klan besar memiliki beberapa tempat yang disediakan untuk mereka. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Xiao Jian tidak bodoh. Dia cepat mengerti apa yang dimaksudnya. Dia bertanya terus terang. Tempat-tempat ini harusnya sangat berharga. Apakah kamu memiliki tuntutan dari kami dengan memberikannya kepada kami? Aku tidak percaya bahwa kamu akan begitu murah hati. Feng Feixue tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini. Tuan muda pertama sangat langsung. Tetapi aku benar-benar tidak memiliki tuntutan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Paman Xiao. Mereka bertiga mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Qiang untuk melihat apa yang akan dikatakan. Karena tidak ada tuntutan, itu benar-benar sulit dipercaya. Xiao Qiang mengangguk. Jika kamu memiliki masalah, ucapkan saja pikiran kamu. Jika kamu tidak ingin pergi, Nona Feng tidak akan memaksa kamu. Xiao Jian berterima kasih banyak atas niat baik Nona Feng. Aku benar-benar ingin pergi. Maafkan kata-kata aku sebelumnya. Xiao Chen sudah memutuskan untuk meninggalkan Xiao Clan setelah janji 10 tahun. Kemana dia akan pergi? Dia belum memutuskan. Setelah masalah dengan Au Jiao, Lunar Shadow Saber tidak memanggilnya lagi. Tempat dia benar-benar ingin pergi masih Paviliun Sabat Surgawi. Memikirkan Au Jiao, perasaan tertekan yang terus ditekan Xiao Chen meletus, menyebabkannya merasa kehilangan. Xiao Jian tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya pada tetua pertama. Xiao Qiang tersenyum lembut. Tidak masalah. Setelah kepala klan keluar dari isolasi, dia akan menghormati keputusan kamu. Dia sama sekali tidak akan menghentikanmu. Xiao Yulan hanya bisa merasakan kekecewaan ketika dia menyadari kurangnya keinginan untuk mengucapkan kata-kata Xiao Chen. Dia berkata dengan sedih, Nona Feng, bisakah aku mempertimbangkan ini sebentar? Melihat ekspresi Xiao Yulan, cahaya aneh melintas di mata Feng Feixue tetapi menghilang dengan sangat cepat. Feng Feixue tersenyum dan berkata, aku tidak akan pergi selama sebulan. Kamu dapat mengambil waktu kamu dan mempertimbangkan dengan hati-hati. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Tuan muda Xiao, bolehkah aku bicara dengan kamu? Xiao Chen memandang ke arah tetua pertama. Setelah melihatnya mengangguk, dia menjawab, tentu, tidak masalah. Keduanya berjalan keluar dari aula besar, dan Feng Feixue memimpin di depan. Mereka berhenti ketika mereka tiba di taman yang sunyi. Berbalik, sepasang mata yang cerah menatap Xiao Chen. Merasa agak tidak wajar, Xiao Chen berkata, aku ingin tahu apa yang ingin dibicarakan Nona Feng kepada aku. Puci, Feng Feixue tidak menanggapi dia. Sebaliknya, kipas lipat muncul di tangannya dan didorong di depan wajah Xiao Chen. Kipas lipat memberi cahaya merah menyala. Saat mendekati Xiao Chen, itu terbuka dengan suara, "Sua." Bunga lotus merah menyala melayang tinggi ke udara. Itu sangat memikat dan cantik.